Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo internet, halo kawan-kawan semua. Gimana kabarnya? Nah, langsung aja. Belakangan saya sempat menonton penampilan stand up komedi yang diadakan oleh salah satu channel podcast yang belakangan ini paling banyak subscribersnya. Dan para komika akhir-akhir ini juga hobi dan suka sekali mengangkat isu atau tema yang berkaitan dengan agama. Seperti yang kita tahu, di negara yang beragam dan multikultural ini, agama menjadi isu yang sangat sensitif. Agama di satu sisi bisa menjadi sumber kekuatan dan persatuan, tapi di lain sisi bisa menjadi sumber perpecahan jikalau tidak dihandle dan disikapi dengan baik. Dan cara terbaik untuk menghandlenya adalah dengan mengerti dan melaksanakan toleransi dalam berkehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa sih itu toleransi? Nah, dikarenakan di luar sana nampaknya generasi muda masih banyak yang belum memahami apa itu toleransi, dan berhubung toleransi adalah aspek yang penting dalam moderasi beragama, dan dikarenakan juga saya bertugas dan berdinas di institusi keagamaan di Republik ini, maka saya akan sharing. Alhamdulillah, ketika saya berkuliah dulu, saya sempat dipahamkan oleh dosen saya mengenai makna toleransi. Beliau menganalisis toleransi dan mendikotomikan toleransi itu menjadi dua. Yang pertama, toleransi beragama, dan yang kedua, toleransi umat beragama. Lalu, apa sih beda keduanya? Karena di lapangan, faktanya banyak sekali pemahaman yang tumpang tindih di antara dua hal ini. Yang pertama kita bahas, toleransi beragama. Nah, dalam sudut pandang atau kacamata saya sebagai umat muslim, apakah toleransi beragama itu ada dan diperbolehkan? Jawabannya adalah tidak ada toleransi beragama, khususnya dalam Islam dan seharusnya agama lain juga. Karena ketika kita berbicara toleransi beragama, ini menyangkut pribadi masing-masing, keyakinan masing-masing, dan akidah masing-masing. Dalam Islam khususnya, tegas dan jelas bahwa tindakan menyerupai seperti kaum beragama atau umat agama lain itu keras dilarang, haram. Ya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti dilarang untuk mengikuti peribadatan agama lain, atau yang lain seperti dilarang untuk memakai simbol-simbol umat beragama yang lain. Atau hal yang sering dijadikan beat jokes para stand up komedian nih, yakni mengenai larangan untuk tidak mengucapkan selamat kepada hari besar agama lain. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena secara langsung ataupun tidak langsung akan ada pengakuan terhadap kebenaran agama yang lain. Kenapa? Masalah? Tentu saja tidak. Karena dalam kita hidup beragama ini, bukankah berbeda-beda dalam keyakinan itu indah? Ya kan? Karena teman-teman, dalam kita berkehidupan sehari-hari, dalam kita beragama, tidak boleh ada unsur paksaan dalam beragama dan keterpaksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Cukuplah untukmu agamamu, untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat ke-6. Bukankah isi dari ayat tersebut sudah mewakili dan sudah begitu indah dalam menggambarkan indahnya toleransi? Jadi silakanlah bagi pemeluk agama yang lain untuk beribadah dengan tenang, untuk mempertebal keimanan dan mempertahankan akidahnya masing-masing. Karena adalah hal yang normal ketika suatu pemeluk agama itu meyakini bahwa agamanya masing-masinglah yang paling benar. Seperti yang kita sampaikan tadi, itu adalah hal yang indah kawan. Berbeda-beda dalam keyakinan,
Ini soal pilihan jalan hidup masing-masing. Kembali pada kasus yang sering dijadikan bahan stand up atau beat-beat komedi dari para komedian itu mengenai umat Islam yang tidak mengucapkan selamat hari besar kepada umat beragama yang lain. Bukankah itu menjadi masalah? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena agama Islam pun punya dasar, ada perintahnya dalam beragama. Dan tentu bagi umat agama yang lain, ketika melihat umat Islam ada yang tidak mengucapkan selamat hari raya, hari besar kepada agama yang lain, yo jangan baper. Karena ketika kita menghargai hal tersebut, maka kita sudah menjalankan hal yang kedua, yakni toleransi umat beragama. Nah, ini yang betul, yang wajib dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya umat beragama. Kita bahas sebagai pamungkas toleransi umat beragama. Kalau tadi kita berbicara pada ranah pribadi, pada ranah keimanan masing-masing, sekarang kita berbicara pada ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam urusan kita bersosialisasi, dalam urusan kita berhubungan dengan saudara kita yang lainnya. Nah, bagaimana sih contoh toleransi umat beragama ini? Contohnya adalah dengan jangan mengganggu peribadatan agama lain, dengan melindungi dan memberikan rasa aman kepada pemeluk agama lain, khususnya bagi mayoritas nih ya, yakni umat muslim yang ada di Indonesia. Yang besar itu seharusnya memang melindungi, ya kan, dan menghormati yang kecil alias minoritas. Gak usah dipermasalahkan antara mayoritas dan minoritas. Hal tersebut di dunia ini adalah kodrati dan lumrah saja. Nah, kita sebagai umat muslim yang mayoritas harus melindungi, ya kan, harus memberikan rasa aman, harus saling membantu sesama umat beragama. Jikalau kita tidak sesaudara dalam keimanan, kita ini saudara dalam kemanusiaan, teman-teman. Kita saudara dalam kebangsaan. Kita ini satu keluarga. Kita ini satu keluarga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, hiduplah berdampingan umat beragama di Indonesia. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Semua itu kekayaan. Perbedaan itu memperkaya, bukan memecah. Itu kenapa sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu posisinya di atas. Karena sila ke-1 inilah yang menjadi perekat, ya, persaudaraan keagamaan di Indonesia. Nah, jangan sampai agama yang riskan menjadi sumber pemecah belah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak, ya, apalagi pihak luar yang tidak suka dan ingin menguasai tanah air kita tercinta ini. Gak keren bre kalau kita bertengkar, kita rusuh karena masalah agama. Para pejuang terdahulu gak mengamanatkan, gak mewariskan negara kita untuk kita bertengkar masalah agama. Nah, ingat bahwa republik ini sahamnya itu tidak hanya dimiliki oleh umat Islam meskipun menjadi mayoritas. Saham kemerdekaan dan perjuangan bangsa ini dipegang oleh seluruh umat beragama di Indonesia, seluruh etnis yang ada di Indonesia. Kita berjuang bersama-sama. Ingat bagaimana sila ke-1 dulu yang Islam banget pada Piagam Jakarta itu dirubah menjadi sila pertama yang kita kenal dalam Pancasila sekarang. Itu menunjukkan bahwa negara kita adalah negara beragama, ya, bukan negara Islam. Jadi ayo mulai sekarang kita bertoleransi umat beragama, ya, bukan toleransi beragama. Jadi silakanlah masing-masing menjalankan akidah dan kepercayaannya masing-masing. Sambil dalam keseharian
dalam berkehidupan berbangsa dan negara, kita saling menjaga, kita hidup berdampingan dengan rukun, saling memberikan rasa aman, nyaman, dan janganlah kita mau diadu domba hanya karena masalah agama. Kalau gitu terus, kita sering mempersalahkan dan berkonflik gara-gara agama. Negara lain udah sampai Mars, kita masih ngurus-ngurusin masalah ini, ya. Jadi jadikan keragaman beragama itu sebagai sumber kekayaan dan kekuatan, bukan sumber perpecahan. Langgenglah kita Indonesia. Salam merdeka, NKRI harga mati. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. See ya.